Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafar dari kelas 2C. Di sini akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu mengkonversi nilai biner. Nah, kode di atas ini mendefinisikan sebuah struktur data yang dinamakan node dengan dua anggotanya, yaitu ada data dan pointer. Nah, anggota data bertipe integer yang menyimpan nilai dari data yang ingin disimpan dalam linked list. Sedangkan anggota next adalah sebuah pointer yang akan menuju ke alamat memori dan node selanjutnya dalam linked list. Struktur data ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah linked list dalam bahasa pemrograman C++. Setiap node menyimpan sebuah data dan pointer ke node berikutnya, sehingga membentuk sebuah urutan atau daftar data terhubung satu sama lain. Pointer next ini biasanya akan diatur nilainya menjadi 0 ketika node tersebut merupakan node terakhir dalam linked list. Dalam struktur data node di atas, keyword struct digunakan untuk mendefinisikan sebuah struct, sedangkan node adalah tipe data pointer ke sebuah objek node. Tanda asterik di sini menandakan bahwa variabel bertipe pointer ini menuju ke alamat memori dari variabel yang sebenarnya, sehingga memungkinkan untuk mengakses atau mengubah nilai dari variabel tersebut secara langsung dalam memori. Selanjutnya adalah ini yang saya tandai. Nah, maksud dari kode ini adalah kita itu membuat sebuah fungsi bernama binary to decimal yang menerima satu parameter berupa pointer ke node pertama dari linked list yang mempresentasikan bilangan biner. Fungsi ini mengonversi bilangan biner yang tersimpan dalam linked list menjadi bilangan desimal. Pertama-tama, fungsi ini mendeklarasikan tiga variabel, yaitu desimal dengan nilai awal 0, multiplier dengan nilai awal 1, dan current yang menunjukkan ke node pertama dari linked list. Kemudian dilakukan iterasi menggunakan while loop dengan kondisi current tidak 0. Pada setiap iterasi, nilai desimal akan diupdate dengan menambah nilai data dari node saat ini. Seperti tulisan sepertinya itu current strip data gitu, dikali dengan multiplier akan dikalikan dengan 2 pada setiap iterasi untuk memperhitungkan digit biner yang semakin ke kiri. Selanjutnya current akan diupdate untuk menuju ke node selanjutnya dalam linked list. Setelah iterasi selesai, fungsi ini akan mengembalikan nilai desimal sebagai hasil konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Selanjutnya pada function main, ini menjelaskan bahwa program ini pertama-tama mendefinisikan sebuah linked list dengan 4 node yang mempresentasikan bilangan biner 1010. Ini sebagai contoh ya. Jadi node pertama itu nilai datanya 0, node kedua memiliki nilai data 1, node ketiga memiliki nilai data 0, dan node keempat memiliki nilai data yang 1. Kemudian fungsi atau program memanggil sebuah fungsi binary to decimal dengan parameter node pertama dari linked list yang telah didefinisikan. Hasil konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal akan disimpan dalam variabel desimal. Terakhir, program akan menampilkan hasil konversi ke layar dengan menggunakan cout output dari program cout. Nah, maksudnya dengan menggunakan cout. Nah, jadi output dari program ini akan menampilkan bilangan desimal dari biner 10 atau 1010, yaitu 10. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk mengkonversi bilangan biner yang dipresentasikan dalam bentuk linked list menjadi bilangan desimal dan menampilkan hasilnya ke layar. Berikutnya, di soal nomor 2 di program selanjutnya kita akan membuat sebuah program C++, yaitu dengan program itu berisi tentang cara bagaimana mengonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Nah, pertama seperti pada gambar yang saya tunjuk di belakang ini, kode di atas itu adalah pertama-tama kita memasukkan library IOStream dulu untuk melakukan input output dan membuat sebuah kelas tag yang memiliki 3 anggota data, yaitu ada top yang merepresentasikan indeks elemen teratas pada tumpukan ARR yang merupakan array untuk menyimpan elemen-elemen tumpukan, dan max size yang merupakan konstanta yang menentukan ukuran maksimum tumpukan. Kelas tag itu memiliki 3 metode, yaitu ada metode push char C. Maksudnya metode ini itu kita itu jadi memasukkan elemen C ke dalam tumpukan
Jika tumpukan penuh, metode ini akan menampilkan pesan error stack overflow ke layar. Jika tumpukan tidak penuh, elemen akan dimasukkan ke dalam tumpukan dengan menggeser top ke atas terlebih dahulu dan menempatkan elemen baru di indeks yang baru saja ditambahkan. Yang kedua ada pop. Metode ini mengambil dan menghapus elemen maksudnya menghapus elemen teratas dari tumpukan. Jika tumpukan kosong, metode ini akan menampilkan pesan error, yaitu error stack overflow ke layar dan mengembalikan karakter null. Jika tumpukan tidak kosong, metode ini akan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan dan menggeser top ke bawah. Kemudian ada metode isEmpty, yaitu metode ini akan mengembalikan nilai boolean true jika tumpukan kosong dan false jika tumpukan tidak kosong. Dengan demikian, tujuan dari kode ini adalah untuk mendefinisikan kelas stack yang dapat digunakan untuk menyimpan elemen dalam tumpukan dengan implementasi menggunakan array. Kelas ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan struktur dalam tumpukan. Nah, selanjutnya pada program selanjutnya, kita itu diharapkan untuk mengonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal menggunakan struktur data stack yang telah kita buat sebelumnya. Pada awal program meminta pengguna untuk memasukkan bilangan desimal, kemudian program membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa hasil bagi dalam stack. Sisa hasil bagi tersebut kemudian diubah menjadi karakter heksadesimal dan dimasukkan ke dalam stack. Setelah semua digit heksadesimal telah dimasukkan ke dalam stack, program menampilkan bilangan heksadesimal yang dihasilkan dengan cara mempop karakter dari stack dan menampilkannya pada layar. Dalam program ini, kelas stack digunakan untuk menyimpan karakter-karakter heksadesimal pada saat mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kelas stack ini memiliki 3 metode, yaitu seperti yang tadi, yaitu push, pop, dan isEmpty untuk mengecek maksudnya ada 3, yaitu push, pop, dan isEmpty. Push untuk menambahkan elemen ke dalam stack, pop untuk menghapus elemen teratas dari stack dan mengembalikan nilainya, dan isEmpty untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Kode ASCII digunakan untuk mengubah bilangan desimal ke dalam karakter heksadesimal. Jika sisa hasil bagi kurang dari 10, maka program menambahkan nilai ASCII karakter 0 ke dalam stack. Jika sisa hasil bagi lebih besar dari atau sama dengan 10, maka program menambahkan nilai ASCII karakter A dikurangi 10. Nilai ASCII A dikurangi 10 adalah nilai ASCII A karakter 9 yang akan menghasilkan karakter A pada bilangan heksadesimal ke dalam stack. Itulah semua penjelasan dari program pertama dan kedua saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.